Tamala FM. Bincang Malam. Bincang Malam. 91,1 Tamala FM 100% mantap. Masih di Bincang Malam Konsultasi Kesehatan Reproduksi Wanita bersama Dr. Nanang Wibowo SPOG. Selamat malam Ibu Tia, 27 tahun, ada di Indihiyang. Dokter, saya sedang hamil 3 bulan. Saya pernah keluar darah tetapi sedikit selama seminggu. Dalam sehari keluarnya cuma 1 kali. Yang ditanyakan adalah apakah akan berpengaruh terhadap janin atau seperti apa? Ya, apakah ini mempengaruhi perkembangan janin atau tidak? Ini harus dilakukan pemeriksaan memang ya, tidak bisa kalau tidak dilakukan pemeriksaan. Yang paling penting dicatat bahwa perdarahan pada kehamilan itu tidak normal. Bisa disebabkan oleh macam-macam penyebab ya. Bisa karena faktor kandungannya sendiri, bisa karena faktor lingkungannya sendiri, faktor plasenta, atau bisa faktor janin. Jadi maaf Ibu Tia, ini memang harus dilakukan pemeriksaan ya. Untuk mengetahui apa penyebab dari perdarahan pada kehamilan 3 bulan ya. Apakah memang janinnya berkembang dengan baik atau tidak ya. Jadi mutlak dilakukan pemeriksaan USG ya. Kalau ternyata nanti dari pemeriksaan itu normal ya, tidak ada masalah, janinnya sesuai dengan usia kehamilan, kondisi kehamilannya baik ya, tidak ada masalah ya. Mungkin perdarahannya bisa karena terlalu capek ya, atau kondisi-kondisi yang menyertai infeksi ringan pada kandungannya sehingga terjadi ancaman keguguran atau abortus iminen yang kemarin itu, yang 1 minggu perdarahan itu ya. Tapi itu tidak menimbulkan masalah sepanjang kehamilan saat ini baik ya. Jadi harus memang harus dilakukan pemeriksaan. Begitu ya Ibu Tia di Indihiyang. Terima kasih pertanyaan Anda. Bapak Jajang, pertanyaannya adalah, dokter, apakah ada obat untuk penyakit kelenjar di payudara? Iya, ini sebenarnya bukan topik kebidanan dan kandungan ya. Di luar ya? Ini adalah di luar. Ini adalah lebih ke dokter ahli bedah ya. Tapi prinsipnya adalah begini, setiap penjualan pada payudara ya, itu harus kita pastikan tidak ganas ya. Sebelum ini harus bisa kita singkirkan bahwa itu tidak ganas ya. Sebelum kita bisa tenang bahwa ini tidak ada apa-apa. Oleh karena itu setiap penjualan payudara itu sebaiknya dilakukan biopsi ya, atau pemeriksaan penunjang yang lain, bisa mamografi, bisa ultrasonografi ya, untuk memastikan bahwa apakah ini ganas atau tidak ya. Karena kalau ganas, maka tindakan selanjutnya adalah dilakukan operasi dan dilakukan dengan kemoterapi ya. Jadi apakah itu kelenjar, apakah itu bukan, itu nanti dokter akan melakukan pemeriksaan ya. Jadi saran saya, kalau ada penjualan di payudara, segera dilakukan pemeriksaan. Jangan ditunda ya. Saya Neng Fuli yang ada di Hasyat Mustafa, usia saya 19 tahun, mau bertanya tentang head, dan ini selalu terjadi hampir kepada setiap perempuan, apalagi yang baru mengalami yang namanya head gitu. Kenapa ya kalau lagi head suka sakit banget, apalagi kalau sebelum head itu makan makanan yang pedes, pasti sakit banget sampai muntah. Pertanyaan adalah, kenapa itu bisa terjadi? Apakah ada masalah dalam reproduksi saya, dan apakah nantinya akan berpengaruh ke rahim? Ya, nyeri haid ya, kita sebut sebagai dysmenorrhea ya. Dysmenorrhea ada 2 memang ya. Dysmenorrhea yang primer, yang tidak diketemukan penyakit organiknya ya. Ini biasanya karena tidak stabilan hormonnya. Yang paling banyak dialami pada usia-usia pubertas dan prapubertas ya. Ini Neng ini usianya 19 tahun ya. Berarti sudah pubertas ya. Berarti sudah masuk usia reproduksi ya. Nah, dysmenorrhea primer ini tidak perlu diobatin ya. Nanti ketika kestabilan hormon dalam tubuh sudah normal kembali, maka dia akan sembuh dengan sendirinya. Kalau memang nyerinya cukup hebat, bisa diberikan obat-obatan penekan nyeri atau analgetika. Analgetika ini bisa diperoleh di pasaran ya, tidak harus menggunakan resep dokter ya. Nah, tetapi kalau dysmenorrhea-nya atau nyeri haidnya ini adalah ada penyakit yang mendasari atau kita sebut sebagai dysmenorrhea sekunder, maka harus dilakukan pengobatan sesuai dengan penyakit yang kita temukan. Jadi Neng Fuli, kalau memang ingin tahu penyebabnya, sebaiknya dilakukan pemeriksaan ya. Nanti akan dilakukan pemeriksaan mulai dari pemeriksaan fisik sampai penunjang sampai dengan dilakukan USG. Ya, kalau memang tidak ada apa-apa, normal-normal saja, tidak usah khawatir. Nah, ini akan membaik seiring dengan pertambahan usia dan kestabilan hormon dalam tubuh sudah membaik. Dan yang paling penting lagi adalah nyeri dysmenorrhea primer ya, yang tanpa diketemukan penyakit, ini sangat berkaitan dengan kondisi
psikis atau kejiwaan seseorang. Semakin labil orangnya, maka dia semakin mudah terkena dysmenorrhea. Jadi tingkat stresnya lagi tinggi-tingginya itu berpengaruh ya. Bincang Malam. Bincang Malam.